Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam ke-12 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ketakwaan, maka tentu ini adalah tanggung jawab yang besar. Di antaranya wabil khusus kepada para ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab yang besar kepada istri dan anak-anaknya, yang mana mendidik istri dan anak-anak tentunya wajib harus memiliki ilmu. Dan tentu kita sudah sepakat bahwa ilmu yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat ke-111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran sepertiganya adalah kisah. Ketika seorang hamba tidak mempunyai arah melaksanakan kehidupan, maka Al-Quran hadir untuk menjadi pedoman kita. Al-Quranul Karim yang di dalamnya banyak sekali kisah-kisah, maka ini adalah bagian dari contoh teladan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Di antaranya, salah satunya adalah kisah Nabi Yakub alaihissalam yang ada pada Quran surah Yusuf, di mana kita tahu bahwa Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang ayah yang mempunyai kasih sayang yang besar kepada anak-anaknya. Seorang ayah yang sabar mendidik anak-anaknya. Dan seorang ayah yang bisa bersikap adil terhadap anak-anaknya. Bahkan pada saat itu, Yusuf ketika menceritakan kepada ayahnya tentang mimpinya, ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau bercerita kepada saudara-saudaramu, karena aku khawatir ini akan menjadi iri dan dengki kepada saudara-saudaramu." Maka kita bisa belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, di mana kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam dizolimi oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya merasa Nabi Yakub alaihissalam lebih perhatian, lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Padahal
Nabi Yakub selalu menutup-nutupi. Nabi Yakub selalu tidak menampakkan kepada saudara-saudaranya tentang kasih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun singkat cerita, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke lubang sumur, dan pada saat itu, ya, singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke negeri Mesir dan menjadi seorang pejabat di sebuah istana di negeri Mesir. Dan ketika musim paceklik, saudara-saudaranya datang untuk meminta makanan. Lalu Nabi Yusuf pun menyampaikan kepada saudara-saudaranya bahwa aku adalah Yusuf, saudara kalian. Di situ saudara-saudaranya kaget. Mereka tidak menyangka ternyata Yusuf masih hidup. Dan para jamaah tahu apa yang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya? Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, dan Dia Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Subhanallah. Betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa baiknya Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang pernah zalim kepadanya. Ini semua tentu hasil dari didikan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf tidak hanya memaafkan saudara-saudaranya, tapi dia mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Para jamaah, Nabi Yusuf juga tidak hanya mendoakan, tapi mengajak seluruh saudara-saudaranya untuk tinggal di istana. Subhanallah. Betapa mulianya akhlak seorang nabi. Kesolehan orang tua, terutama seorang ayah, itu sangat berpengaruh kepada seorang anak. Ketika seseorang anak soleh, tentu orang tuanya soleh. Bahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh salah satu wanita untuk berbuat zina, di situ Nabi Yusuf alaihissalam melihat wajah wanita itu seperti wajah ayahnya, seolah-olah ayahnya sedang mengingatkan bahwa jauhi itu dosa-dosa, jauhi itu zina. Subhanallah. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang bersifat dosa atau bersifat maksiat, maka dia langsung ingat terhadap ayahnya, karena sesungguhnya ayahnya mendidik dia waktu kecil dengan hal-hal yang baik, sehingga menjadi anak yang soleh. Saya pernah menemukan seorang murid itu ditawari oleh sahabatnya dengan satu buah coklat. Kamu mau coklat tidak? Lalu anak itu bilang, kata ayah aku tidak boleh makan coklat. Subhanallah, ya. Dia ingat betul amanah ayahnya. Meskipun ini mungkin hal yang sederhana, jamaah. Tapi ya, anak umur 5 tahun ketika diberikan amanah untuk tidak melakukan sesuatu, salah satunya hal yang remeh-temeh seperti tidak memakan coklat, ini adalah hal yang sangat berharga. Dia tahu amanah ayahnya. Dia tahu bahwa ketika dia makan coklat, ini akan berpengaruh kepada tubuhnya sehingga menjadi alergi. Dan maka dari itu meskipun dia ingin memakan coklat itu, tapi ketika ditawari oleh sahabatnya, dia menolaknya. Kata ayahku, aku tidak boleh makan coklat, jadi aku tidak bisa menerimanya. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang mahal, para jamaah. Jadi ketika kita mempunyai permasalahan, ketika kita bersedih, ketika hati kita sedang sempit, maka pelajarilah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat dari segala obat. Bahkan Nabi SAW pun ya menjadikan surah Yusuf ini rujukan ketika beliau berdakwah. Surah Yusuf turun di tahun 10 kenabian, di mana di tahun itu Nabi SAW sedang mengalami tahun kesedihan. Beliau ditinggal oleh orang-orang tercintanya.
Yang pertama oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua ditinggal oleh pamannya yang sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan syahadat, sehingga menjadikan Nabi Muhammad SAW menyesal seumur hidup. Bahkan dia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada pamanku, karena pamanku itu seperti orang tuaku. Ini tahun-tahun kesedihan. Lalu para penduduk Mekah yang semakin zalim kepada Nabi SAW mengusir Nabi Muhammad, tidak menerima dakwahnya, bahkan mengolok-oloknya. Dan pada saat itu Nabi SAW datang ke kota Taif bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Dan pada saat itu Nabi berangkat dari Mekah melewati padang gurun, melewati bukit yang sangat terjal. Dan ketika sudah sampai ke Taif, dia disambut dengan lemparan batu sehingga kakinya berdarah-darah membasahi bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat. Datanglah malaikat kepada Nabi SAW. Ya Rasul, aku diperintahkan oleh Rabbmu, jika engkau mau membalas perilaku mereka, maka di belakangku ada 2 malaikat penjaga gunung yang siap untuk menimpakan gunung kepada mereka yang pernah zalim kepadamu. Lalu apa kata Nabi? Lah, jangan. Sesungguhnya mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, maka mereka tidak akan berbuat seperti itu. Aku telah memaafkan perilaku mereka, dan aku doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Semoga di tanah ini banyak orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ini adalah akhlak Nabi kita. Sama seperti Nabi Yusuf, memaafkan dan mendoakan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang pernah zalim kepada kita? Apakah kita mau memaafkan mereka? Kita bisa mengambil ibrah dari surah Yusuf ini untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Yusuf ini tidak hanya menjadi salah satu motivasi Nabi dalam berdakwah untuk bersabar dan menunggu dakwah itu bisa diterima. Namun surah Yusuf ini juga dijadikan landasan Nabi kita SAW menjadi atau memutuskan hal-hal yang penting. Pada saat itu Nabi SAW bersama para sahabat datang ke Mekah. Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah. Wallahi tidak ada darah satupun menetes di tanah Mekah pada saat itu. Nabi dan para sahabat datang ke kota Mekah dalam keadaan damai. Bahkan Nabi SAW menyampaikan kepada para penduduk Mekah, kalian sudah kami ampuni. Yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka mereka aman. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Abu Sufyan ya dari dulu menjadi musuhnya Rasul, memerangi Rasulullah dan para sahabat. Sehingga ketika terjadi Fathu Mekah, Rasulullah SAW ya tidak mempermalukan Abu Sufyan, malah dia menjaga izahnya di depan para orang-orang Quraisy. Subhanallah. Ini adalah akhlak Nabi yang luar biasa. Patut kita jadikan contoh. Subhanallah. Bahkan ya salah satu ulama tafsir bernama Haqqah bin Abdi Robbah memberikan rujukan untuk membaca dan mentadaburi Quran surat Yusuf. Jadi ketika ada seorang hamba yang sedih hatinya, yang sempit hatinya, yang